Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari dimulai. Bismillah. Sehat-sehat Bapak Ibu. Alhamdulillah. Ke pertanyaan Ahad 5 Juni 2022. Mohon izin bertanya, filler adalah tindakan penyuntikan gel di bawah kulit, prosedur estetika untuk mengisi bentuk wajah, yakni memancungkan hidung, memanjangkan dagu, mengisi supaya tidak kempot, menyamarkan kerutan, mengoreksi bekas jerawat, tidak permanen, bertahan 3-6 bulan. Kemudian suntik botok, prosedur penyuntikan bahan kecantikan untuk mengencangkan kulit dan menghilangkan kerutan, tidak permanen, bertahan 3-6 bulan. Tanam benang, prosedur kecantikan dengan menarik benang medis untuk mengangkat dan membentuk wajah sehingga menarik kulit dan kencang, tidak permanen, bertahan hanya 3-6 bulan. Pertanyaan, Ustadz, saya sebagai dokter kecantikan yang melakukan pemeriksaan terhadap pasien dan melakukan tindakan filler, suntik botok, tanam benang atas indikasi medis, ini bagaimana hukumnya? Kaulani. Ada dua pendapat. Nah, kalau bapak-bapak, ibu-ibu ini botok di dahar kok nggih. Botok itu dimakan buat lawuh enak. Sebetulnya nggih. Apa kulit berkeriput? Itu kalau kita mau menerima dengan ikhlas, itu bisa mengingatkan kita kepada Allah. Begitu kita bercermin, oh ternyata saya sudah tua, sebentar lagi saya mati. Apa yang sudah saya siapkan untuk bertemu Allah? Tapi kalau dikencang-kencangkan, ngilu, oh masih muda, ngilu masih muda, padahal usianya sudah sepuh. Ketika bercermin masih muda, masih terus merasa muda, sehingga potensi tidak ingat Allah, padahal sebentar lagi itu punya potensi tertipu. Tapi kalau berkerut karena usia, karena sepuh, itu yang bisa menarik ibrah pelajaran dari kerutan di wajah, di tubuh. Itu bersyukur sekali. Loh, saya sudah sepuh. Oh, saya sudah sepuh, habis ini kemana perginya saya? Kemana saya mau pergi habis ini? Sebentar lagi saya mati, tinggalkan dunia dengan kesenangannya yang menipu ini. Sehingga dia akan semakin dekat kepada Allah. Tapi kalau dikencengke, tarik sana, tarik sini, tarik itu, punya potensi lupa kalau sudah sepuh. Karena oh masih cantik, oh masih cantik, bahkan bisa sombong itu. Oh aku ini loh, usia 65 tahun tapi masih kenceng kulitku, pesonaku masih tertebar kemana-mana. Ijek tiktokan bareng, masih foto video ini, oh masih glowing, padahal usiaku 65 tahun, 70 tahun, masih kenceng dan lain sebagainya. Sehingga punya potensi tidak ingat Allah, padahal usianya sudah sepuh. Ibaratnya kari maknyuk kalau menurut fase kehidupan manusia yang normal. Namun demikian ibu-ibu, nah, karena ini ibu-ibu ya, kalau bapak-bapak tidak ada filler itu, ya, kecuali ya para artis-artis sebagiannya kan gitu.
Kalau yang di sini tidak ada ini filler-filler mana bapak-bapak ini. Ini sudah ganteng-ganteng, tidak usah di filler. Karena menarik dan tidak itu dari dalam hati. Seganteng apapun tata lahirnya, kalau hatinya busuk, tidak beriman pada Allah, dalam arti tidak tunduk pada Allah, tidak mau dengan Quran, ya tetap tidak menyenangkan. Jadi yang terpenting itu inner beauty, kecantikan dari hati, dari dalam. Kalau kecantikan luar itu semu, menipu. Tapi kalau dalam hati itu yang abadi. Namun demikian, karena pertanyaannya terkait dengan itu, perlu kita jawab. Qaulani, ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan berdasarkan hadis Nabi, maka semua yang dilakukan tadi ada larangannya. Berdasarkan keumuman sabda Nabi, la'anallahul washimah wal mutashimat wal mutanammisat wal mutafallijat lil husni al mughayyirati khalqallah. Allah telah melaknat perempuan-perempuan yang mentato, perempuan-perempuan yang minta ditato, perempuan-perempuan yang minta dikerik alisnya, perempuan-perempuan yang mengerik alisnya. Dalam riwayat lain juga disebut al-wasilah wal mustausilah. Orang-orang, perempuan-perempuan yang menyambung rambutnya dan yang minta disambung rambutnya. Al-mutafallijati lil husni, yang menjarangkan giginya biar kelihatan cantik. Al-mughayyirat khalqallah, mereka itulah perempuan-perempuan yang merubah ciptaan Allah. Maka berdasarkan hadis ini oleh kelompok pertama tadi, hadis ini dimaknai secara umum. Karena zaman dulu bentuk merubah ciptaan Allah memang teknisnya seperti itu. Nah sekarang teknis merubah zaman yang dahulu sekarang juga masih ada. Ditambah lagi dengan kemajuan teknologi. Sekarang tidak hanya menyambung rambut, kerik alis, menjarangkan gigi, mentatup, tapi macam-macam. Hirung pesek, tarik jadi mancung dan lain sebagainya. Aku naik kemantungan dangak rekoso itu. Sehingga kelompok pertama menyatakan haram, dilarang. Selain itu, dalil yang dipakai itu kaidah usul, sifatnya umum. Makana litajmil faharam, wa makana liizalatil aibi fahalal. Kalau semua itu dilakukan, tujuannya untuk kecantikan, mempercantik penampilan, memanipulasi penampilan, faharam, maka haram. Wa makana liizalatil aib fahalal. Tetapi kalau itu untuk menghilangkan aib, menghilangkan cacat, maka halal, tidak mengapa. Dulu ada salah seorang sahabat dalam peperangan, singkat cerita, hidungnya ini hancur, pecah. Maka diganti dengan hidung dari perak. Ketika dengan perak membusuk hidungnya, maka Nabi dawuh untuk mengganti hidung dari emas. Padahal di sabda beliau yang lain, laki-laki itu dilarang memakai emas. Tapi kenapa di sini? Karena itu hajah masah darurah syadidah. Jadi kebutuhan yang sangat mendesak, maka beliau mengizinkan untuk menghilangkan aib, menghilangkan cacat hidung itu dengan hidung dari emas.
Ini kelompok pertama dengan dalil-dalil itu mengatakan haram. Filler, botok, tanam benang, tanam layangan, itu mengatakan haram. Yang kedua mengatakan boleh. Al-aslu an asya al-ibahah. Asal muasal, hukum asal dari muamalah urusan duniawi itu ibahah, boleh. Illa ma dallat dalil ala tahrimihi, kecuali kalau ada dalil, kalau ada nassun syar'iyyun, ada nas syariat yang mengharamkannya. Selama tidak ada nas syariat yang mengharamkan, maka itu tidak mengapa. Bukan hanya itu saja, boleh dengan syarat: satu, tidak ada nas syariat yang mengharamkan, yang melarang. Dua, tanam benang, filler, botok itu tidak mendatangkan madarat bagi yang melakukan. Karena Nabi bersabda, la dororo wala diroro. Tidak boleh mendatangkan madarat pada diri sendiri maupun pada orang lain. Maka jika itu dilakukan ada madaratnya bagi pelakunya, itu menjadi haram, tidak boleh. Sekalipun tidak ada nas syariahnya yang mengatakan tanam benang haram ini itu. Karena memang dulu belum ada namanya tanam benang, botok dan lain sebagainya, itu belum ada. Tapi ada yang mengatakan itu tidak mengapa karena tidak ada nas syariatnya. Yang kedua, selama tidak menimbulkan doror maupun diror. Kemudian yang ketiga, liizalatil aib, untuk menghilangkan cacat, bukan untuk memanipulasi penampilan. Nah, tadi pertanyaannya atas indikasi medis. Nah, atas indikasi medis itu berarti atas pertimbangan medis. Dan yang tahu medis ini yang ahli di bidang itu. Kalau tidak dibegitukan, nanti jerawatnya semakin membusuk, membahayakan bagi tubuh. Sehingga boleh disuntikkan sesuatu untuk mengatasi jerawat yang membandel. Pengobatan dari luar, dari dalam, boleh. Nah, yang menjadi masalah suntik botoknya itu, bahannya halal tidak. Kalau bahannya halal, maka ya boleh-boleh saja, sah-sah saja, atas indikasi medis. Karena pertanyaannya atas indikasi medis. Tanam benang, terus apa narik biar hidung mancung, sudah toh. Hidung pesek itu juga dari Allah. Jangan dikira semuanya suka hidung mancung. Ternyata banyak juga laki-laki yang suka perempuan yang hidungnya pesek. Bukankah Allah ngendika, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim, sudah pas sempurna. Dibuat hidungnya pesek. Kenapa? Karena kelak Allah akan kirim laki-laki yang suka dengan hidung pesek. Kenapa perempuannya pengennya hidungnya mancung? Karena hidungnya pesek. Berarti kurang bersyukur. Lawang bule-bule yang hidungnya mancung saja pengen hidungnya pesek. Yang pesek pengen mancung karena punya hidung pesek. Yang mancung pengen pesek karena jelek punya hidung mancung. Itulah manusia yang tidak punya rasa syukur. Sudah disyukuri ciptaan Allah ini. Kalau keriput sudah disyukuri, itu menjadi pengingat kita bahwa kita sudah semakin menua, semakin melemah.
sebentar lagi mati. Sekalipun tanam benang dan sejenisnya yang disebutkan tadi atas indikasi medis, itu ada yang membolehkan. Tapi kita bersyukurlah atas apa yang telah Allah anugerahkan. Kecuali kalau memang keriput kita karena penyakit kulit, belum waktunya keriput, kok sudah mengeriput, lah itu boleh untuk indikasi medis. Untuk menghilangkan aib, liizalatil aib, menghilangkan cacat. Berarti indikasi medis itu kan untuk menghilangkan cacat. Lah nek monggo gaya-gayanan. Untuk nggo gaya-gayanan. Lah ini perempuan melakukan seperti itu kayak mau tebar pesona kepada siapa? Padahal Nabi kita pernah ditanya, siapa ya Rasulullah sebaik-baik perempuan? Nabi menjawab, man tasurru idza nadhara, yaitu perempuan yang apabila dilihat suaminya menyenangkan. Nah sekarang perempuan yang melakukan itu kebanyakan yang masih muda, belum bersuami, kayak arep tebar persona nggo sapa. Indikasi medisnya dari mana? Itu kan untuk tabarrut bagi perempuan yang tidak paham. Meskipun tidak ada nas syar'inya. Nah, namun kita perempuan-perempuan warga MTA ini, kalau memang sudah punya suami, suami mengizinkan dan tujuan utamanya untuk menyenangkan suami, maka boleh silahkan. Ya. Dengan catatan suntik bodoh itu bahannya harus halal. Harus halal. Pemudi-pemudinya tidak usah. Lah hidung kita yang sudah seperti ini ya, maka kita pandai memilih dan memilah. Sebab ini jangan dimancungkan, sudah kita qanaah dengan apa yang Allah berikan. Sehingga jangan asal tanam benang, jangan asal filler-filler itu. Memilih dan memilah. Tapi kalau semuanya atas indikasi medis, ya, kalau berdasar hadis berdasar kaidah usul, indikasi medis itu berarti liizalatil aib, fala haraj, fala ba'sa, tidak mengapa. Ya, ada lagi.